Shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dan layaklah kita untuk menaikkan pujian kita bagi Dia. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, pujilah. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kami. Kami memuji Engkau atas kehidupan pada hari ini yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkarya dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Renungan harian kita pada hari ini Yesaya 26 ayat yang ke-8. Mari bersama kita membacakan Yesaya 26 ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Sedemikian firman Tuhan, Yesaya 26 ayat yang ke-8. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menghakimi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, dalam menjalani masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, bagaimanakah kita menjalaninya? Apakah menjalaninya dengan sukacita atau dengan diam saja tanpa melakukan apapun? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada berbagai tantangan kehidupan yang kita hadapi. Saudaraku, terlebih pada masa pandemi sekarang ini, ada banyak sekali persoalan hidup yang kita hadapi. Anak-anak kita yang tidak bisa lagi sekolah ke sekolah mereka, tapi harus belajar dari rumah, kita beribadah, mengikuti ibadah dari rumah ataupun bisa ibadah ke gereja, tapi hanya beberapa orang saja. Dan untuk melakukan pesta sekalipun kita harus tetap dengan bijaksana, tidak bisa bebas lagi melakukannya. Untuk bekerja juga, untuk setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sungguh saudaraku, selain itu juga ada banyak juga yang bergumul oleh karena masalah ekonomi yang dihadapi sebagai akibat pandemi COVID-19. Belum lagi persoalan pergumulan sakit penyakit atau duka cita yang dihadapi. Demikianlah kita menjalani kehidupan kita pada masa penantian ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, seperti juga kehidupan umat Israel, umat Yehuda pada waktu Nabi Yesaya menyampaikan surat ini, pada waktu Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada umat pilihan Tuhan, mereka juga sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat oleh karena serangan dari musuh, yaitu bangsa Asyur, yaitu bangsa yang sangat besar, yang bagi banyak bangsa-bangsa yang ada pada masa itu adalah suatu bangsa yang ditakuti oleh karena kehebatan mereka. Dalam menghadapi pergumulan itu, umat Yehuda yang merupakan umat pilihan Allah ternyata sudah mulai melupakan betapa hebatnya Tuhan yang sudah menolong mereka. Karena itu mereka tergoda memohon pertolongan dari orang lain. Mereka memohon pertolongan dari Mesir agar mereka dapat mengalahkan Asyur itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itulah Yesaya menyerukan untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan mereka, perjuangan mereka menghadapi bangsa Asyur yang besar itu. Bangsa Yehuda diserukan bagi mereka untuk meminta pertolongan daripada Tuhan saja. Karena mereka sebenarnya sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan umat pilihannya, umat Israel. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami adalah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, menyebut nama Tuhan, ada pepatah yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Memang benar tidak akan mengubah kehidupan kita, tetapi sebuah nama memiliki otoritas yang sangat mempengaruhi kita. Terlebih lagi dengan menyebut nama Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, tetap menjalin persekutuan dengan Tuhan. Yang kesukaannya adalah menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Ini yang menjadi pola hidup kita, orang-orang yang setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini memperlihatkan bagi kita, mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, untuk tetap mengingat bagaimana Tuhan tetap menolong, memimpin kita di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Apapun pergumulan kita pada saat ini, mari tetap andalkan Tuhan. Sakit penyakit, permasalahan ekonomi, tetap andalkan Tuhan dan tetap bekerja, berkarya dengan sungguh-sungguh, imani bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian masa penantian yang kita jalani pada masa saat ini adalah masa-masa penantian dengan penuh kesukaan. Kan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Bagi banyak orang, saling menolong, saling menopang,
saling memberikan motivasi sehingga kita sama-sama kuat, tetap bersekutu dengan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari saudaraku, mari menantikan Tuhan dengan penuh kesukaan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap mengingat karya Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita Kidung Jemaat nomor 369, Ya Yesus ku berjanji. Kidung Jemaat nomor 369, Ya Yesus ku berjanji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap berjanji di hadapan Tuhan, tetap mengikut Tuhan dengan setia, menantikan Tuhan dengan penuh kesukaan. Mari kita menaikkan pujian kita, Ya Yesus ku berjanji setia padamu. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bait yang ketiga, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus kau berjanji kepada umat-Mu. Yesus kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, masa penantian penghakiman, Tuhan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuntun kami untuk menantikan Tuhan dengan sukacita, tetap bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Kami tetap boleh berkarya dengan baik. Kami boleh tetap beriman teguh dengan setia kepada Tuhan. Tuntunlah kami, mampukan kami Tuhan, meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, pergumulan hidup yang kami hadapi, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami dalam menantikan Tuhan penuh dengan sukacita, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi pergumulan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami dimampukan untuk menjalani hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya Tuhan juga yang menopang semua saudara-saudari kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga mereka, pergumulan dalam mendidik anak-anak, pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka,
untuk mencukupkan kebutuhan hidup setiap hari, bergumul dalam sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Kau yang menopang setiap kami, setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di Sitelusada, Bekasi ini, dan dimanapun berada, tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap setia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga beroleh pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Khususnya bagi saudara kami yang kami kasihi, Bapak Aga Purba, kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Pada tanggal 1 Desember nanti dia akan cek kesehatan kembali. Tuhan tolonglah dia pulihkan dengan sempurna oleh kuasa Tuhan. Demikian juga kami mendoakan Nande Gideon. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, dan dia boleh menjalani setiap proses medis yang harus dia jalani dengan baik, tetap beriman teguh kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Demikian juga Bapak Miska, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, yang kami kasih Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Tuhan berikan tetap bagi dia kesukaan, semangat, sehingga dia boleh menjalani setiap proses medis yang dia jalani untuk pemulihan kesehatannya dengan baik. Biring Jocelyn di Medan, kami percaya oleh karena anugerah Tuhan beroleh kekuatan pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kakak kami Kak Mary Ginting, Tuhan pulihkan dia juga. Mungkin saudara-saudari kami atau kami juga ya Tuhan. Tuhan kuatkan, pulihkanlah keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami tetap berserah, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Demikian juga saudara-saudari kami di Sitelusada Bekasi ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai. Ini doa kami Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dalam masa penantian, menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tetap setia, bersekutu dengan Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidup saling bertolong-tolongan. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, aturlah jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.